kita kedatangan bintang tamu nih. Halo semuanya, kenalin nama aku Skolastika Abigail Ayudya atau biasa dipanggil Abigail. Dan untuk pekerjaan aku saat ini adalah sebagai seorang pengusaha. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Floresia Ignace Dekoniarko, biasanya dipanggil Flores. Saat ini aku sedang bekerja sebagai pengusaha. Halo semua, nama aku Laura Nidiasis Sarjanti, biasa dipanggil Dea. Dan untuk saat ini pekerjaan aku itu pengacara. Kita langsung aja nggak sih ke ceritanya? Bentar. Kita ngebahas perumpamaan apa ya? Aku lupa. Kayaknya untuk episode kali ini kita bahas tentang perumpamaan Jawa kali ya. Iya boleh. Perumpamaan ini sih kayak jarang banget didengar. Kalian pernah dengar gak sih perumpamaan Jawa? Aku malah nggak tahu loh. Oh iya. Ya udah, biar kita nggak penasaran, yuk kita mulai podcastnya. Kayaknya langsung aja kali ya kita bacain perumpamaannya. Iya, ayo. Jadi ceritanya gini ya, di Matius 13 ayat 47 sampai 50, Yesus bilang kalau kerajaan surga itu ibarat jala yang dilempar ke laut, terus nangkap macam-macam ikan. Nah, pas jalannya udah penuh, jalannya ditarik tuh ke pantai. Habis itu dipilih-pilihin. Yang baik disimpan dan yang buruk dibuang. Simple sih, tapi maknanya mendalam banget. Oke. Terus maksudnya apa? Kayak cuma nanggepin ikan terus dibuang-buangin gitu? Enggak dong. Menurut aku sih ya, perumpamaan itu artinya jala itu simbol dari ajaran Tuhan dan nyebar ke semua orang. Gak peduli kamu siapa, dari mana, semua orang itu bisa kena jala. Tapi di akhir nanti Tuhan bakal milih. Ibaratnya hidup kita bakal dinilai. Kamu selama hidup jadi ikan bagus atau malah jadi ikan busuk? Oh gitu. Nah, ini nih yang bikin aku penasaran. Kenapa sih Yesus tuh selalu nyampain pesan tuh pakai perumpamaan? Kenapa sih nggak langsung to the point aja? Kalau menurut aku ya, kayaknya Tuhan tuh tahu banget gitu cara nyampein pesan ke kita para murid-muridnya. Jadi dia memberikan kita perumpamaan yang sekiranya relatable banget nih buat kita di masa sekarang. Iya, dan itu bikin orang mikir juga, gak cuma lewat kuping doang, tapi sampai ke hati. Terus kalian nyadar gak sih? Kayaknya Tuhan tuh juga pengen bikin kita menggunakan imajinasi kita deh. Setuju. Coba deh sekarang kita pikirin kerajaan sorga. Kayak apa ya? Di bayangan aku sih kayak megah banget, penuh dengan pokoknya kayak keren banget. Iya, aku setuju. Stop. Udah kali imajinasinya. Ayo lanjut. Nah, teman-teman, kita masuk ke bagian terpenting nih. Masih nyambung gak sih sama kehidupan kita sekarang? Nah, iya. Kayak gimana ya cara ngaplikasiinnya? Apalagi di era media sosial ini yang banyak banget label baik dan buruk. Bener banget tuh. Kayak apa ya? Kita tuh sekarang jadi kayak cepet banget menghakimi orang lain. Seolah-olah kita ikan yang paling bagus, sedangkan mereka semua ikan yang busuk. Padahal kita semua itu masih masuk dalam jalan anugerah Tuhan loh. Nah iya, kayak Tuhan aja tuh nggak memilah kita loh. Misalnya yang baik di sana, yang jahat di sana, kan sama semua. Kita kayak masih ikan di dalam jala itu, kecampur semua kan. Juga gereja bukan klub eksklusif. Oh iya. Kita dipanggil untuk menjangkau semua orang, bahkan yang berbeda dengan kita, tanpa prasangka. Dan yang paling penting, hidup dengan sadar akhir zaman. Jika penghakiman pasti datang, bagaimana kita mempersiapkan diri? Ini tentang iman yang hidupi, bukan sekadar ritual. Betul, jadi ayo kita semua hidup dalam kasih dan kebenaran. Tunggu. Kalian ngerasa gak sih dari tadi tuh kita podcast cuma berempat doang? Kayak kita gak ada ngajak mereka ngobrol gitu tau? Iya sih, kasihan mereka feeling lonely. Oh iya, jadi biar kalian yang nonton di rumah gak cuma pelangap-pelangap nonton kita berempat,
kita pengen ngajakin kalian untuk merefleksikan pertanyaan satu ini. Nah, pertanyaannya tuh kayak ada nggak sih hal yang perlu kita pisahin dalam diri kita biar lebih selaras sama kehendak Tuhan? Kalau menurut aku sih ya, mungkin yang perlu dipisahin itu kayak lingkungan pertemanan yang toksik, kayak flexing kemanapun itu, atau enggak kayak merendahkan orang lain. Itu biasanya aku bakal hindari supaya aku tuh nggak terjerumus ke dalam masalah-masalah yang mereka perbuat. Kalau aku sih pasti banyak banget yang harus kita pisahin dari yang kita pisahin gitu dari diri kita, hal-hal yang jahat gitu kan. Misalnya kalau aku sih pasti perlu memisahkan diri aku dari kebiasaan yang buruk gitu, misalnya males, suka nunda pekerjaan. Terus juga dari pastinya memilih lingkup pertemanan yang lebih apa ya namanya, yang lebih baik, biar bisa sama-sama membantu aku biar bisa jadi murid Yesus yang lebih setia dan baik lagi tentunya. Terus juga pastinya makin rajin kali ya baca Alkitab, karena jujur sekarang masih jarang sih aku. Iya, sama sih aku juga gitu. Aku setuju. Iya bener banget kan. Kayaknya udah kali ya podcast kita kali ini. Nah, gimana nih teman-teman dari podcast kita kali ini? Banyak gak sih yang bisa kalian refleksiin dari podcast kita kali ini? Kalau aku sih banyak ya. Kalau kalian gimana? Sama juga. Apalagi ini juga perumpamaan yang baru kita dengar kan. Semoga dengan adanya podcast kali ini bisa membantu teman-teman dalam meresapi perumpamaan-perumpamaan Yesus ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Jika kalian merasa terberkati, ayo share podcast ini ke teman-teman kalian. Jika ada topik yang harus dibahas lagi, ayo komen di medsos kita ya. Dan jangan lupa untuk baca Alkitab setiap hari biar kita bisa makin kenal dan makin akrab sama Tuhan Yesus. Dan jangan lupa untuk senantiasa menonton podcast kami. Sampai jumpa lagi di Jesus Daily